berarti cuma gue yang dengar. Ya Allah, ya Allah. Cukup lama mereka berdua berada di sana. Dan sekitar pukul 8, di saat badai mulai agak reda, mereka akan berjalan turun. Tapi belum sempat mereka turun, tiba-tiba terdengar suara rintihan perempuan dari arah jurang. Anjir, suara apaan itu, Yud? Hah? Lu denger, Mer? Jelas, Yud. Gua dengar jelas banget. Yang semula hanya terdengar suara rintihan, semakin lama suara itu berubah menjadi suara perempuan yang minta tolong. Suaranya itu sangat mengerikan, bikin bulu kuduk mereka berdua merinding. Yud, Yud, ini udah agak bener, Yud. Mendingan kita maksa jalan deh. Yuk. Yudi dan Komer memaksa untuk turun ke tempat camp. Ketika mereka berdua sudah sampai di Sabana 1, dari arah bawah terlihat ada seorang pendaki yang naik. Awalnya mereka nyangka kalau itu pendaki yang camp bareng mereka di pos 3. Yud, Yud, kayaknya itu ada pendaki yang nyusul kita deh. Yudi dan Komer sudah merasa lega karena teman pendaki ada yang inisiatif untuk menyusul mereka. Tapi setelah diperhatikan secara seksama oleh Yudi, ternyata Yudi melihat kalau yang ada di hadapannya itu adalah sosok pendaki yang dia temui di bawah. Iya, betul teman-teman. Itu sosok pendaki perempuan yang wajahnya rata. Bukan, Mer. Bukan, Mer. Itu bukan yang menyusul kita, tapi itu setan, Mer. Lu kenapa sih, Yud? Itu pendaki yang menyusul kita. Bukan, Mer. Bukan. Itu setan muka rata, Mer. Gak usah ngaco deh lu. Dan Mas, ayo turun, Mas. Mas. Ternyata benar, itu pendaki yang nyusul mereka. Tapi anehnya, yang dilihat oleh Yudi saat itu, ya pendaki perempuan, muka rata. Singkat cerita, Yudi dan Komer berhasil dievakuasi sampai pos 3, sampai ke tempat camp. Setelah sampai di sana, anehnya, Yudi ini masih histeris. Dia terus-menerus berkata, kalau di depannya itu ada pendaki wanita yang mukanya rata. Sementara Komer dan teman pendaki yang lain tidak melihatnya sama sekali. Sekitar pukul 11 malam, Yudi ini sudah tidur. Mungkin karena dia sudah kelelahan. Sementara Komer masih asik ngobrol dengan beberapa pendaki yang ada di sana. Salah satu di rombongan mereka itu membahas tentang perempuan muka rata. Nah, kalau kata orang, jika kita ngomongin hal mistis, itu sama saja kalau kita itu mengundangnya untuk datang. Dan benar saja kejadian. Awalnya angin yang semula sudah reda, tiba-tiba bertiup sangat kencang. Lalu tidak lama setelah itu terdengar suara rintihan perempuan minta tolong, yang terdengar sangat jelas oleh mereka semua. Dan setelah itu, sosok itu muncul di hadapan mereka. Komer yang posisinya paling dekat dengan sosok itu, dia langsung melompat dan berlari ke dalam tenda. Setelah dalam tenda, Komer berusaha untuk menutup mata. Tapi itu percuma, karena sosok perempuan itu bukan hanya menampakkan dirinya saja. Tapi sosok itu pun terus-menerus mengeluarkan suara rintihan sepanjang malam. Dan suaranya itu sangat menyeramkan, teman-teman. Mungkin sekitar pukul 3 dini hari, suara rintihan itu mulai tidak terdengar. Dan perlahan suara itu pun hilang. Komer sudah merasa agak tenang. Dan dia mencoba berkomunikasi dengan pendaki yang ada di tenda sebelah. Mas. Komer terus memanggil pendaki itu. Sampai akhirnya, iya mas. Mas, masih ada nggak mas? Saya nggak tahu mas. Saya gak berani keluar. Tapi kayaknya udah gak ada deh, Mas. Dirasa sudah aman, Komer mencoba melihat keluar tenda. Tapi belum sempat dia membuka resleting tenda, tiba-tiba terdengar suara dentuman.
Suaranya itu seperti batu besar yang jatuh. Setelah itu, tenda yang ditempati oleh Komer seperti ada yang menduduki. Sampai-sampai premnya itu patah. Yudi yang saat itu sedang tidur, dia pun terbangun. "Ah, ini ada apa, Mer? Tenda kita kenapa?" "Gua gak ngerti, Yud. Tiba-tiba prem tenda kita patah." Karena kondisi tenda sudah roboh, mau tidak mau, Yudi dan Komer pun harus keluar tenda. Ketika mereka keluar, hal aneh terjadi. Komer ingat kalau pas tendanya roboh itu kondisi langit masih gelap. Tapi ketika mereka keluar, langit sudah terang. Ini jam berapa, Mer? Ketika Komer melihat jam tangan, ternyata saat itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dan pendaki sebelah pun sudah berada di luar tenda. Lalu, Mer, mendingan kita turun sekarang deh. Ini udah gak bener. Terlalu banyak kejadian aneh di sini. Komer dan rombongan pendaki itu setuju untuk segera turun. Tapi sebelum turun mereka semua menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Baru selesai sarapan, mereka memulai perjalanan turun. Selama perjalanan turun, mereka itu selalu merasa kalau ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi beberapa kali dilihat, di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Yudi beranggapan kalau yang mengikutinya itu adalah sosok pendaki perempuan muka rata. Tapi sosok itu tidak sampai mengganggu. Sosok itu tidak sampai mencelakakan mereka. Setelah melakukan perjalanan turun yang sangat melelahkan, mereka sampai di lembah Lempong. Di sana mereka berhenti untuk istirahat sejenak sebelum akhirnya turun kembali menuju base camp. Singkat cerita, mereka semua sampai di base camp pukul 1 siang. Lalu salah satu dari pendaki itu bertanya kepada warga setempat tentang sosok perempuan yang terus-menerus meneror mereka. Menurut salah satu warga, katanya pada tahun 2009 ada pendaki perempuan yang hilang di Gunung Merbabu. Tapi hilangnya itu di jalur Selo. Dan sejak kejadian itu, banyak pendaki yang mengaku pernah bertemu dengan sosok pendaki perempuan itu. Apa mungkin itu sosok Ratna ya? Allahu a'lam.